warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Suci Mutia, NPM 1804041158. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 7. Baik, di sini saya akan membuat video jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Perusahaan yang diampu oleh Ibu Atika Riasari. Langsung saja, soal yang pertama, jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Fungsi dasar manajemen dalam organisasi itu ada 4, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yang merupakan suatu proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yaitu suatu proses penyusunan dan penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, yang merupakan suatu proses penerapan atau implementasi dari semua rencana yang telah dibuat perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian, yaitu suatu proses pengevaluasian atau mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau tidak. Soal yang kedua yaitu analisis PT Sinarmas menggunakan 4 dasar manajemen. Dari artikel di atas dapat dilihat bahwasanya perusahaan Sinarmas telah menggunakan dasar manajemen dalam perusahaannya. Yang pertama, dalam proses perencanaan produk, baik itu kualitas maupun inovasi dalam produk, sangat disusun dengan rapi agar konsumen tidak merasa kecewa. Yang kedua, dalam proses pengorganisasian, perusahaan Sinarmas sangat menghargai adanya kerjasama dalam tim dan saling menghargai satu sama lain untuk tumbuh bersama dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, dalam proses pelaksanaannya, perusahaan Sinarmas sangat efektif dalam memastikan operasionalnya yang tentunya itu berintegritas agar kinerjanya semakin baik tahun demi tahun. Yang keempat, dalam proses pengevaluasian, perusahaan Sinarmas telah melakukan evaluasi dengan menetapkan pendekatan dalam tata kelola perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berkelanjutan, dan alhasil sekarang sudah mampu memperluas lingkup bisnisnya dengan memperluas pabrik produksinya. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis atau biasa dikatakan dengan perilaku bisnis itu merupakan suatu kode etik yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya agar perusahaan tersebut memiliki fondasi yang kuat dalam menciptakan value yang tinggi. Dan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial di sini yaitu kesadaran dari perusahaan tersebut dalam wujud kepeduliannya pada masyarakat dan lingkungan di sekitar, baik itu terhadap pelanggan, karyawan maupun kreditornya. Soal yang terakhir yaitu ada pernyataan bahwasanya tanggung jawab sosial atau CSR itu merugikan perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Tanggapan saya, apakah saya setuju dengan pernyataan tersebut? Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut bahwasanya tanggung jawab sosial dapat merugikan perusahaan, karena menurut saya ketika suatu perusahaan itu memiliki empati atau kepedulian terhadap masyarakat, terutama karyawan dan pelanggan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan timbal balik dari itu semua, sebab karyawan akan memaksimalkan kinerjanya untuk perusahaan tersebut karena merasa bahwa perusahaan tersebut itu telah memperlakukannya dengan baik. Begitupun dengan pelanggan,
Apabila karyawan bekerja dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas, maka pelanggan atau konsumen itu akan puas dengan produk tersebut atau produk yang dihasilkan, dan itu akan menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Dan apabila minat masyarakat itu sudah banyak, itu dapat menambah value dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari soal-soal UTS manajemen perusahaan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.